Mundur dari aspirasi, rakyat kecil butuh solusi. Izinkan saya membuka presentasi, semoga dapat memberi atensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang saya hormati, Ibu Ayani selaku guru pembimbing serta guru bidang coding, kimia, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niken Anggrek. Saya Yowan Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Jendro. Perkenalkan, nama saya Novia Yunusnari. Saya Tirta Sudirja. Saya Nova Kapiaki. Saya Jari Murdiansyah. Pada slide pertama akan dijelaskan oleh Novia Yunusnari sebagai pemateri 1. Baiklah, sebelum melanjutkan pembelajaran lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu sel volta. Sel volta itu disebut juga dengan sel galvanik. Penamaan keduanya tersebut diambil dari penemunya, yaitu seorang ilmuwan bernama Alexander Gershwin Volta dan Sergei Galvani. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat mengubah reaksi kimia dari reaksi redoks spontan atau reaksi yang dapat berlangsung dengan sendirinya. Reaksi redoks spontan dapat diubah untuk digunakan sebagai sumber listrik. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan rumusan masalah yang akan disampaikan oleh Tirta Sudirja selaku pemateri kedua. Ini saya akan membahas rumusan masalah yang akan kita bahas. Bagaimana konsep dan prinsip dasar dari sel volta. Yang kedua, prinsip kerja. Yang ketiga, instrumen peneliti. Yang keempat, prosedur dan hasil. Yang kelima, kesimpulan dan penutup. Nah, pada slide selanjutnya di sini ada manfaat dari pembahasan kita tadi yang akan disampaikan oleh Nova Oktaviani selaku pemateri ketiga. Manfaat dari sel volta adalah: pertama, dapat mengerti konsep dan prinsip dari sel volta. Yang kedua, dapat mengerti tentang penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat mengerti potensial elektroda. Dan terakhir adalah dapat mengerti struktur sel volta. Ya, kita masuk pada tahap prinsip kerja yang akan dibahas oleh Yoel Yonatan selaku pemateri keempat. Yowan Yonatan Ibu akan menjelaskan prinsip kerja dari sel volta. Prinsip sel volta: gerakan elektron dalam sirkuit eksternal akibat adanya reaksi redoks. Aturan sel volta: terjadi perubahan energi kimia ke energi listrik. Pada anoda, elektron adalah produk dari reaksi oksidasi anoda. Kutub negatif pada katoda, elektron adalah reaktan dari reaksi. Konsep dari sel volta: direct volta atau NES 1 Li K Ba K N G Al N JN V PE Ni SN PB H Su HG AG PT HU. Konsep dari sel volta: makin ke kanan mudah direduksi dan suka dioksidasi, makin ke kiri mudah dioksidasi, makin aktif dan suka direduksi. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kita yaitu akan dibahas oleh Azhari Nurdiansyah selaku pemateri kelima. Adapun alat dan bahan, contohnya seperti buah jeruk yang digunakan masih berwarna hijau. Gunakan lampu korek api, penjepit buaya, cutter, paku dan koin. Nah, sebelum sampai pada tahap hasil, kita harus mengetahui langkah-langkah apa saja sih yang akan kita gunakan dalam praktikum kita, yang akan dibahas oleh Niken Anggrek selaku pemateri Setelah saya Niken Anggrek, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan sel volta pada jeruk nipis. Yang pertama, tancapkan 1 buah koin tembaga dan 1 buah paku pada buah jeruk dengan jarak antara sekitar 5 cm. Selanjutnya lakukan juga pada jeruk yang lain. Langkah yang kedua,
hubungkan kabel halus menggunakan penjepit buaya pada jeruk yang satu dengan jeruk yang lainnya. Selanjutnya, tembaga pada satu jeruk dihubungkan dengan paku pada jeruk yang lain dengan menggunakan kabel halus. Langkah yang ketiga, sambungkan kabel pada jarak dengan lampu yang telah disiapkan. Yang keempat, lalu amati apakah lampu menyala atau tidak. Hasil praktikum kami dapat kami simpulkan kenapa LED bisa menyala. Yang pertama, jeruk nipis dapat mengantarkan arus listrik dengan prinsip kerja sel volta karena mengandung senyawa asam kuat yang dapat membebaskan ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Nah, yang kedua, semakin banyak jumlah jeruk nipis yang kita gunakan, maka semakin besar pula tegangan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, energi yang dihasilkan jeruk nipis itu belum mampu mengimbangi energi alternatif yang lainnya. Nah, yang keempat, besar tegangan yang dihasilkan oleh jeruk nipis semakin lama akan semakin berkurang. Ini dikarenakan karena ion-ion dalam larutan elektrolit juga berkurang. Nah, yang terakhir, koin dan paku itu berperan sebagai elektroda yang dihubungkan oleh penjepit buaya. Nah, cukup sampai di situ presentasi kami kali ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, karena dari teman-teman tidak ada yang bertanya, maka berakhir pula presentasi kami pada siang hari ini. Jalan-jalan ke Amerika, Pulangnya berlibur time. terima kasih atas perhatian Anda. And see you next time, guys. See you.